Mengikuti pendidikan guru penggerak merupakan suatu kesempatan yang sangat langka yang saya dapatkan. Dalam mengikuti pendidikan ini, sangat banyak sekali kesempatan saya untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi, guna menjadi guru yang lebih baik untuk mendidik peserta didik. Saat ini, saya sedang mempelajari modul 1, submodul 1.4. Dalam submodul 1.4, yaitu budaya positif, saya mendapatkan tugas untuk melakukan seminar diseminasi berbagi pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya bertugas di SD Negeri Merbau, Desa Merbau, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Kurang lebih sudah 2 tahun saya bergabung di keluarga besar SD Negeri Merbau. Saya sangat beruntung dikelilingi oleh guru dan rekan-rekan kerja yang sangat memiliki tingkat kekeluargaan yang tinggi. Sangat banyak hal baru yang saya dapatkan di sekolah ini. Dari situlah saya mulai berpikir, saya tidak hanya harus mendapatkan hal baru, tetapi saya juga seharusnya berbagi pengalaman saya, berbagi hal baru yang sudah saya dapatkan, khususnya di pendidikan guru penggerak ini. Karena sangat luar biasa, sangat banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ini menempuh pendidikan guru penggerak. Dalam dokumentasi aksi nyata 1.4 ini, mungkin masih terdapat sangat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan saya, dan kritik serta saran dari Bapak Ibu sekalian akan sangat membantu untuk saya meningkatkan kemampuan yang saya miliki. Terima kasih, selamat menyaksikan, dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Merbau yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan sehat sehingga pulang. Gak apa-apa, dibandingin aja mendingan. Mana ini? Bluetooth siapa yang nyala? Gak tahu yang biasa-biasa main musik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Merbau yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan energi dan tenaga, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berada di ruang kelas SDN Merbau ini dalam acara diseminasi. Kedua kalinya salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara pada siang hari ini adalah acara diseminasi yang nantinya akan dipandu oleh narasumber Ibu Marlita Kristanti SPD. Kepada Ibu Marlita Kristanti SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Suryati MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Merbau yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu
kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya harus mengucapkan banyak terima kasih di mana Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu menghadiri seminar saya, di mana di sini kita akan berbagi budaya positif dan pengalaman baik untuk nantinya diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk berbagi perubahan positif, di mana saya saat ini sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Ini merupakan tugas aksi nyata saya, modul 1.4. Di sini saya sudah belajar modul 1. Di dalam modul 1 ini terdapat 4 submodul. Dan kegiatan yang akan kita jalani ini yaitu aksi nyata dari modul 1.4, modul terakhir sebagai modul penutup. Pada modul 1.4 ini, saya yang akan dibahas adalah tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh lebih memahami tentang manajemen mengajar di kelas daripada saya. Akan tetapi di sini kita akan sedikit berdiskusi dan membagikan apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 3 bulan ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang guru hebat SD Negeri Merbau. Marilah kita belajar bersama dan berkolaborasi, saling mendukung demi menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita ini. Soal pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang konsep utama modul budaya positif. Apa sih sebenarnya modul budaya positif ini? Di mana Bapak dan Ibu kita harus bisa saling menciptakan suatu suasana kelas dan sekolah yang mana siswa ini tidak merasa terbebani dan tertekan dengan kebijakan visi misi yang ada di dalam sekolah kita. Yang pertama kita bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah tentang disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita semua sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila. Kita saat ini sedang gencar-gencarnya diajarkannya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kita di situ pendidikannya yaitu berpihak pada murid tanpa harus menghilangkan hak-hak kebebasan siswa untuk berpikir kreatif. Pembelajaran di kelas selama ini mungkin masih bersifat klasikal, yaitu mensamaratakan kemampuan siswa bahwasanya target kita ya A, target kita bisa 10 dari absen dari nomor induk 1, absen 1 sampai absen 20 di kelas kita, yaitu targetnya si 10 itu. Nah, sedangkan IKM sendiri itu yaitu pendidikan yang diferensiasi, di mana kita melihat keunikan dan berpusat pada kodrat alam dan kodrat zaman siswa itu sendiri. Pembelajaran paradigma baru dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu disiplin? Kira-kira ada yang masih masukkan nggak? Disiplin itu apa sih? Ya, Bu ini gimana? Disiplin itu apa? Taat peraturan. Memang kita itu kalau mendengar kata disiplin biasanya identik dengan kata aturan, kebijakan, kewajiban, sesuatu yang harus diikuti. Itu yang ada di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin. Tapi di mana di sini saya belajar yaitu disiplin itu sebenarnya bukan dari apa yang diwajibkan oleh sekolah, melainkan
timbulnya rasa keinginan untuk melakukannya dalam hati si anak itu sendiri. Dalam budaya positif kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan seringkali kata disiplin berbanding lurus dengan kata tidak nyaman. Siswa harus disiplin, tidak boleh pakai ini. Siswa akan merasa tidak nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan nilai-nilai untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming hadiah, ancaman, hukuman, dan sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan mempelajari bahwa ketika siswa itu menaati peraturan atau mengikuti aturan karena ancaman, itu berarti bukan dari diri sendiri. Bahkan ketika untuk mendapatkan hadiah atau reward, itu pun sebenarnya bukan dari dalam diri dia sendiri. Di sini kan ada kata intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik ini adalah yang muncul dari diri dia sendiri dan ekstrinsik ini adalah dari luar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia pada dasarnya itu terdapat 5 aspek, yaitu yang pertama bertahan hidup, biologis, secara biologis, di mana manusia itu membutuhkan makanan, minuman, atau yang biasa kita kenal dengan sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang. Anak itu sangat butuh kasih sayang. Mungkin kita sering melihat anak ini aktif, luar biasa di kelas. Biasanya anak seperti itu justru anak yang cenderung membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bisa jadi di rumah orang tuanya jarang ada di rumah, atau dia bekerja, orang tua bekerja di luar, dia ikut saudaranya, atau orang tua di rumah mungkin fokus dengan kegiatannya masing-masing, entah itu bermain HP atau mungkin dia ada kegiatan lain, pekerjaan lain. Lalu selanjutnya penguasaan. Penguasaan itu adalah di mana anak ini itu merasa ingin menguasai, ingin dilihat lebih. Anak akan memiliki, setiap anak itu memiliki rasa egois, memiliki rasa ingin menang sendiri. Selanjutnya yaitu kebebasan. Anak tentunya ingin merasa bebas tanpa harus dikekang. Dia ingin tumbuh dan kembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan merupakan hak dasar setiap manusia. Kesenangan itu adalah hak dasar setiap manusia. Jadi si anak ini pun tentunya memiliki hak untuk memiliki rasa senang itu. Selanjutnya yaitu perilaku motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk menentukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bukan itu ya Pak, tekniknya. Nah, di sini
Selanjutnya, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia patut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Takut dihukum berarti itu dari luar. Lalu selanjutnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, dan ini merupakan motivasi apa ibu? Ekstrinsik, karena dari luar. Selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi, setelah kita melihat 3 aspek ini, menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih baik? Ekstrinsik atau intrinsik? Ya, karena berasal dari dalam diri sendiri, atas kemauan siswa, di mana siswa ini memang sadar akan kebutuhannya dan jalan mana yang harus ia lalui. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi pengkonsepan disiplin ini ada 2 identitas, gagal dan tentunya yang satu adalah berhasil. Yang pertama yaitu tentang hukuman. Hukuman itu yang pertama pasti dia akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut untuk mengutarakan yang sejujurnya, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Lalu selanjutnya yaitu penghargaan. Kita biasa ngasih ranking ke siswa, ngasih reward, ngasih hadiah. Itu sebenarnya adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Saya mengetahui ini setelah kita bagi rapot. Setelah itu sorenya saya ada mata pelajaran ini, mata kuliah ini. Dan disitulah kami banyak menyadari bahwa sebenarnya ketika kita memberi penghargaan hadiah kepada siswa, itu kita sudah mematahkan, memangkas kreativitas anak itu sendiri. Yang pertama tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau iri. Apakah yang peringkat 5 ke atas, peringkat 15 dan selanjutnya itu mereka tidak sedih? Pasti sedih. Lalu mematikan kreativitas. Si ranking 1 mungkin dia secara akademik dia benar, bagus semua nilai 100. Tapi si ranking 15 ini bisa jadi dia punya satu bakat atau satu minat yang lebih menonjol. Misalnya dia ahli di bidang komunikasi, dia kalau ngomong di depan bagus. Dia kalau pelajaran agama ngajarnya bagus. Lalu setelah itu mungkin dia menggambarnya bagus, mewarnainya keseniannya nilainya tinggi. Tapi kalah dengan yang secara akademik dia nilainya ulangannya nilainya 100 semua. Lalu selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ranking itu ada kalanya sebenarnya sebagai penghukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena si anak yang rankingnya di bawah tidak mendapatkan ranking dan penghargaan ini, dia seperti anak terhukum. Terhukum secara psikolog karena dia merasa. Lalu yang kedua, bisa jadi di rumah dia dimarahi orang tuanya dan dibanding-bandingkan. Merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Ketika kita memberikan rapot ke si A, si C yang mungkin peringkat 18 ini, dia akan tidak menghargai kemampuannya sendiri. Dia merasa, oh, sudahlah, saya cukup di sini toh selama ini saya nggak pernah dapat ranking. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Jika tadi kita sudah belajar dengan identitas gagal, maka selanjutnya adalah identitas sukses. Apa itu identitas sukses? Yang pertama menggunakan konsekuensi, lalu yang kedua adalah restitusi. Konsekuensi ini yaitu penguatan jangka pendek, tapi dia memang perlu monitoring secara berkelanjutan.
stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, mohon maaf untuk tulisannya agak turun, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri dan kesalahan yang telah diperbuat. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi, mungkin kalau konsekuensi kita sudah sering dengar. Untuk restitusi, ada belum Bapak Ibu yang sudah pernah dengar? Kalau saya jujur, dengar ini pertama ya di sini. Tahu ini pertama ya di sini. Di mana restitusi ini adalah mengajarkan siswa untuk memperbaiki kesalahannya sesuai kembali ke kesepakatan kelas, kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan teman-temannya. Lalu yang selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid. Pengertian, jika tadi mungkin kita masih beberapa yang belum memahami apa itu restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Apa itu kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat? Yaitu kembali ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ciri-cirinya, yang pertama bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Di mana di restitusi ini, guru menawarkan kembali kepada siswa apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan yang sudah kamu perbuat. Jadi guru tidak memutuskan, akan tetapi guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Lalu selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakan, fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi yang kita fokus di sini adalah solusi yang diputuskan oleh si anak. Perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita beri contoh satu. Contohnya yaitu siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Hukuman. Contoh hukuman itu kayak mana sih? Nah, hukuman ini guru menghukum siswa tersebut dengan sikap hormat di bendera. Si A tidak mengerjakan PR. Si A dihukum hormat di bendera jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Misalnya itu adalah hukuman. Guru marah pada siswa dan siswa menjadi takut. Lalu selanjutnya siswa membersihkan kamar mandi. Misalnya ada siswa yang tidak mengikuti kesepakatan atau lupa untuk mengikuti kesepakatan, dia dihukum membersihkan kamar mandi. Itu adalah hukuman. Lalu konsekuensi ini apa? Konsekuensi contohnya yaitu siswa disuruh mengerjakan PR 3 kali lipat di lapangan. Si A tidak mengerjakan PR matematika. Oke A, kamu ke lapangan salin PR 3 kali. Itu disebut dengan konsekuensi. Guru tegas dan meminta siswa menghormati peraturan. Di sini maksudnya adalah guru ini marah kepada siswa. Guru ini tegas, saking tegasnya sampai mungkin siswanya timbul rasa takut. Sedangkan restitusi, ketika kita menggunakan restitusi, guru ini menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Di sini restitusi tidak ada paksaan. What will you do? Ada contoh. Pada saat upacara siswa tidak mengenakan atribut secara lengkap. Ini contohnya ya. Contoh kasusnya adalah saat upacara siswa tidak mengenakan atribut secara lengkap. Nah, nih, di sini ada 5 posisi kontrol di restitusi itu sendiri. Yang pertama penghukum. Lalu
dan ikut aturan yang sudah ada. Lalu selanjutnya yaitu teman. Sebagai teman, biasanya saat sebagai teman ini guru akan menggunakan bahasa yang lebih santai. Ayolah taati aturan, kali ini dimaafin, tapi lain kali ikutin ya aturannya. Jadi guru cenderung lebih longgar. Lalu sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini sebenarnya guru ini sudah mulai membebaskan, hanya saja mungkin belum selengkap di posisi yang manajer ini. Biasanya yaitu kamu sudah melanggar aturan. Jadi apa konsekuensinya? Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, seperti itu adalah guru bertindak sebagai manajer, sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaikinya? Saat sebagai manajer, yang pertama guru akan meyakinkan dulu siswa. Si siswa ini sadar tidak kalau dia salah? Si siswa ini tahu nggak sih kalau dia salah? Oke, dia tahu. Ketika si siswa sudah tahu bahwa dia salah, dia memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana ya kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi, si siswa akan merefleksikan kepada dirinya sendiri. Di antara 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu mana yang paling berhasil? Sebagai apa? Sebagai apa? Guru sebagai penghukum, pembawa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Identitas yang paling sukses adalah saat guru bertindak sebagai manajer atau pemantau. Pemantau ini sudah sukses sebenarnya. Nah, jadi saat menjadi manajer, saat itulah guru menjadi teman. Iya, tanpa diketahui siswa, membuat siswa merasa bersalah, cuma hanya menggunakan kalimat yang lebih halus. Keyakinan kelas selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan aturan kelas? Mengapa kita ada aturan saat mengendarai? Mengapa kita ada aturan mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa saat COVID kita wajib mengenakan masker dan mencuci tangan saat beraktivitas? Nah, di sini kita akan membedakan kenapa sebaiknya disebut keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas. Nih, saya sudah mencoba melakukan di kelas saya untuk dimana kami di situ membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya pertama tentunya adalah diskusi tentang aturan antara guru dan siswa. Ketika kami berdiskusi, setelah kami mendapatkan beberapa poin, selanjutnya yaitu merumuskan aturan menjadi keyakinan. Apa perbedaannya aturan dan keyakinan? Ketika aturan itu biasanya cenderung mengenalkan kalimat yang tanda seru atau negatif perintah. Sedangkan keyakinan itu mengenakan kalimat positif. Contohnya seperti ini. Misalnya jangan saling membuli teman. Itu adalah aturannya. Lalu keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai satu sama lain. Itu bedanya antara aturan dan keyakinan. Selanjutnya yaitu saya mengajak anak-anak saya untuk menempelkan keyakinan kelas yang sudah kami buat itu diletak sebagai pengingat kepada siswa. Ini loh, kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas ini, jadi mari sama-sama kita jalani. Dan di sini keyakinan kelas ini tidak hanya berlaku untuk siswa, akan tetapi guru atau saya juga di kelas mengikuti aturan ini. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini biasanya lebih abstrak. Kenapa lebih abstrak? Karena dia lebih menyeluruh, tidak mengerucut. Lalu selanjutnya berupa pernyataan universal. Kalimatnya itu kalimat yang universal yang itu berlaku untuk siapapun. Lalu dibuat dalam bentuk positif seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita tidak menggunakan kalimat dilarang saling menghina garis miring bully. Tidak, kita menggunakan kalimatnya saling menghargai satu sama lain. Di situ ada perbedaan ya Bapak Ibu kalimatnya. Setelah itu sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, tapi karena dia tadi bersifat
abstrak dan universal, maka dia cukup sedikit tapi sudah menyeluruh. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Saat kita membuat keyakinan kelas, kita harus menyeimbangkan dengan karakter di tempat dan lingkungan siswa itu berada. Selanjutnya, kenapa seperti itu? Karena saat sudah ada peraturan kelas, suatu saat pasti awalnya memulai kelas 5A. 5A punya keyakinan kelas, dianggap bagus, maka 5B akan mengikuti. 5A, 5B sudah memakai, kepala sekolah melihat, oh baik, kita angkat keyakinan kelas ini menjadi peraturan sekolah. Lalu melibatkan seluruh elemen. Siapa di sini seluruh elemen? Yang pertama yaitu siswa, guru, rekan guru lain, kepala sekolah, wali murid, dan komite. Karena di sini ketika sekolah membuat keyakinan kelas, maka wali murid juga harus mengetahui. Jadi komunikasi itu dua arah antara siswa, guru, dan wali murid. Segitiga restitusi. Tadi kita sudah sedikit mendengar tentang segitiga restitusi. Jadi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas siswa dulu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Karena semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat. Saat anak tidak mengerjakan PR, bukan berarti dia langsung dapat hukuman menulis 5 lembar saya tidak mengerjakan PR. Bukan, tapi distabilkan dulu identitasnya. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Saya tadi mengerjakan PR. Tapi jangan langsung dijudge, jangan jabat tuh salah apa, hukumannya apa tidak. Kita pastikan dulu kenapa. Biarkan dia mengungkapkan alasan kenapa dia tidak mengikuti aturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Lalu saat dia mengerti dia salah, dia memberikan alasan, maka kita akan menstimulus dia untuk mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia buat tadi. Nah, sebelum kita tutup, di sini saya akan sedikit menyampaikan memberikan contoh video di mana saya kemarin membuat demonstrasi kontekstual tentang segitiga restitusi. Connected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Sekarang nama saya Martina Kristanti, calon guru muda angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Saya bertugas di SD Negeri Bekal, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Banyumas. Saat ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1 dan 4, yaitu tentang penerapan budaya positif menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Saya sedikit kembali
kenapa sih hari ini kok kalian bukan ke sini? Tadi pagi saya datang terlambat. Di sini guru mencoba menstabilkan identitas. Kenapa kita hari ini kok bisa terlambat dulu ya? Tadi malam saya ke rumah nenek yang sakit, Bu. Tadi saya berangkat dari rumah nenek. Rumah nenek kan jauh, makanya saya terlambat. Oh gitu. Jadi di sini guru menanyakan kenapa si Kila ini terlambat datang ke sekolah sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Penting harus tepat waktu. Dan guru memberikan kekuatan. Pasti sangat terasa kita dengan datang ke sekolah tepat waktu itu. Iya, Bu. Di sini mengingatkan kembali siswa untuk tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Semua orang itu pasti akan terlambat, melakukan kesalahan. Dulu kalau di sekolah itu pernah ada yang terlambat. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira kita bersedia nggak memperbaiki kesalahan kita ini? Iya, Bu. Kedepannya kita tidak akan datang terlambat lagi, Bu. Ini belajar terus. Nah, ini apa ya yang mau kita lakukan untuk kesalahan kita sendiri tidak kita melakukan? Saya akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman tentang pentingnya disiplin, serta membuat kesepakatan kelas tentang kedisiplinan dan membuat aturan tentang keterlambatan. Wah, pintar sekali. Jadi nanti dulu ya, gimana hasil kesepakatan Kila dan teman-teman kelasnya tentang kesepakatan kelas kita yang baru. Semoga nanti kedepannya Kila tidak mengulangi lagi. Kila dan teman-teman pun tidak pernah lagi datang ke sekolah terlambat. Ya, Kila boleh kembali main sama teman-temannya. Istirahat. Jadi Kila ini tidak merasa tersudutkan dan terpojok bahwa dia datang sekolah terlambat karena dia punya alasan. Dan guru mendengarkan alasan itu tanpa Selanjutnya, mengerti. seorang siswa bernama Juni dari kelas 3 ingin mengerjakan PR atau tugas rumah yang diberikan oleh gurunya. Jadi coba ingat-ingat tadi suatu pelajaran pasti kira-kira tindakan Dewi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang Saya sudah memaksa saya dulu. jangan menjawab PR. Jadi Dewi ini tidak mengerjakan PR. Kita tentang mengerjakan tugas rumah itu apa sih? Iya, Bu. Siswa harus mengerjakan tugas rumah dari guru. Kalau ibu boleh tahu, kenapa ya Dewi kok bisa tidak mengerjakan PR hari ini? Saya lupa, Bu. Kemarin saya ikut undangan guru. Dewi ini ikut kondangan ibunya. Ceritanya Saya langsung ambil. Wah, jadi jalan-jalan sama yang kemarin. Boleh. Kita mau jalan-jalan, ikut juga ikut aja kemana-mana boleh jadi. Tapi ingat, kewajiban kita itu di satu sekolah, ya kan? Mengerjakan PR itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi harus tetap mengerjakan PR, gak boleh sampai lupa. Iya, Bu. Maaf, saya berjanji. Saya tidak akan mengulangi lagi. Itu hubungannya nih sama Dewi, apa sih yang akan Dewi lakukan untuk kesalahan Dewi hari ini yang tidak memiliki kesepakatan kelas? Saya akan lebih lagi dulu mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda lagi, Bu. Dan PR hari ini akan saya kumpul besok pagi. Benar ya, sekali ditunggu ya. Nah, berarti Dewi sudah tahu nih kesalahan Dewi. Dewi juga sudah memutuskan untuk memperbaikinya. Berarti besok pagi ibu tunggu PR Dewi, jangan sampai lupa lagi. Oke? Oke, bareng-bareng. Ketika melakukan segitiga restitusi dengan guru, saya merasa lebih leluasa menceritakan kesalahan dan alasan saya tanpa rasa takut. Saya juga belajar memperbaiki kesalahan saya sendiri. Terima kasih Bu Rita sudah mengajarkan saya untuk lebih bertanggung jawab. demikian contoh segitiga restitusi dalam penerapannya saat di kelas. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan pada hari ini tentang implementasi budaya positif. Di sini memang budaya positif yang saya pelajari ini dia tugas akhirnya adalah kegiatan tentang penyelesaian masalah yang ada di kelas menggunakan penerapan segitiga restitusi. Semoga setelah saya berbagi pengalaman saya ini kepada Bapak Ibu sekalian, kedepannya kita dapat lebih bijak lagi
lagi dalam mengambil keputusan ketika siswa ini mungkin saat di kelas tidak mengerjakan tugas atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Semoga kita dapat selalu belajar dan kedepannya lagi lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh narasumber Ibu Marlita Kristanti. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Marlita Kristanti mengenai materi pada siang hari ini dapat kita ambil ilmunya dan kita praktekkan di sekolahan kita, terutama untuk anak-anak didik kita dalam hal mendisiplinkan anak-anak kita semua. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.